Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala pada stasiun yang ke-13 dan 14, khusyuk dan tawadhu. Kajian kita ini berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Khusyuk dari mana diambil? Dari surat Al-Mu'minun ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Aflaha sudah beruntung. Qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi, amat sangat sungguh telah beruntung. Orang yang beriman itu beruntung. Apa sifatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudahlah beriman, salatnya khusyuk. Apa tanda orang beriman? Salat. Apa tanda beruntung? Salatnya khusyuk. Lalu apa pula dalil tawaduk dari sunnah Rasulullah SAW? Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, Akhbarana Abul Hasan Abdul Rahim ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki. Guru kami Abul Hasan Abdul Rahim bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki meriwayatkan dari Abul Fadl Sufyan bin Muhammad al-Jauhari, dari Ali bin al-Husain, dari Yahya bin Hamad, dari Syu'bah, dari Aban bin Taghlib, dari Fadl al-Fuqaimi, dari Ibrahim an-Nakha'i, dari Alqamah bin Qais, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Adapun nama-nama itu tuh namanya sanad. Dalam Islam ini tidak bisa hanya sebut langsung ke Nabi. Dari mana? Dari mana silsilah periwayatannya? Begitulah check and recheck berita. Halusnya originalitas, otentisitas berita dalam Islam. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga kalau ada dalam hati orang itu sebesar biji sawi sombong. Wala yadkhulun nara man kana man qalbuhu mithqala dzarratin min iman. Tak masuk neraka kalau ada orang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi ada iman dalam hatimu, kau tak akan masuk neraka. Sebesar biji sawi ada sombong dalam hatimu, kau tak akan masuk surga. Mendengar itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, innar rajula, ada seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin bajunya bagus, bajunya cantik?" Kata Nabi menjawab, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan dia suka kepada yang indah. Apa maknanya? Nabi tidak hanya mengajar tapi ada dialog. Allah tidak suka kalau kita sombong. Terlintas dalam hati sahabat, bagaimana kalau bajuku bagus? Bagaimana kalau sorbanku bagus? Bagaimana kalau rumahku bagus? Apakah itu sombong? Kata Nabi, Innallaha ta'ala jamil. Allah itu maha indah. Dia suka kepada baju yang indah, dia suka pada sendal yang indah, dia suka pada pakaian yang indah. Lalu yang dimaksud dengan sombong itu, apakah orang yang pakai baju bagus? Bukan. Al-kibru man bataral haqq. Sombong itu adalah kalau dia menolak kebenaran. Walaupun bajunya jelek, walaupun rumahnya sederhana, walaupun sendalnya koyak, tapi kalau dia menolak kebenaran, maka dia sombong. Walaupun rumahnya bagus, walaupun bajunya cantik, tapi kalau dia mau menerima kebenaran, dia tidak sombong. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Menolak kebenaran, menyepelekan orang, itulah orang yang sombong. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Iman, bab tahrimul kibri wa bayan. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Bab mengharamkan sombong dan penjelasannya. Kata Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin meriwayatkan dari Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Muhammad bin Fadl bin Jabir, dari Abu Ibrahim, dari Ali bin Mishar, dari Muslim Al-A'war, dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Nabi itu menjenguk orang sakit. Jangan karena dia Nabi lalu di rumah saja tak mau menengok orang sakit. Nabi itu menjenguk orang sakit. Wa yusyi'ul janaiz. Nabi itu mengiringi jenazah ke kubur. Wa yarkabul himar. Nabi naik keledai. Wa yajibu da'watal abdi. Dia menjawab panggilan seorang budak.
Zaman dulu bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya, pejabat-pejabat kalau dipanggil oleh budak karena menyepelekan manusia tak mau menjawab. Wa kana yauma Quraidzah wan Nadir, pada saat perang Bani Quraidzah dan perang Bani Nadir, ala himarin, Nabi naik keledai, makhtumin bihablin min lifin, mulut keledai itu terikat, biasanya keledai diikat dengan tali, talinya terbuat dari lifin, kulit pelepah korma yang dianyam, yang dipintal, yang diikat. Alaihi ikafun, di atas keledai itu ada alas pelana. Biasanya kalau naik kuda ada pelananya. Jangan bayangkan pelana Nabi itu dari busa, dari kulit mahal, cantik, bagus. Tidak, min lifin, dari kulit pelepah kurma yang dianyam, yang dipintal, yang disusun sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orangnya tawadhu. Apa tawadhu itu? Ulama menjelaskan, wat tawadhu, tawadhu artinya al-istislam lil haq, berserah diri kepada kebenaran, tak melawan lagi. Al-istislam, serahkan semuanya kepada kebenaran Islam. Wa tarkul i'tirad 'alal hukmi, menolak segala sesuatu yang menghalangi untuk tidak mau ikut hukum. Saya ini Pak Ustadz, sholatnya ikut Nabi Muhammad SAW, puasanya ikut Nabi Muhammad SAW, zakatnya ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi masalah bagi harta warisan, itu nampaknya nggak relevan lagi. Berarti tidak istislam. Istislam all out, serah semua kepada syariat Islam. Itulah mana, itu mana tawadhu. Jadi tawadhu ini tidak pada sifat karakter orang, ngomongnya pelan, nunjuk pakai telunjuk nggak mau, gaya bicaranya sopan, lalu kita katakan, oh itu orangnya tawadhu. Bukan itu tawadhu itu. Tawadhu adalah total hidupnya ikut syariat Islam. Al-istislam lil haq. Itulah tawadhu. Kita kadang keliru melihat orang tawadhu. Nampak bajunya compang-camping, kita bilang tawadhu. Mau jalan-jalan duduk sama kita di pinggir jalan, kita bilang tawadhu. Tapi pas datang giliran azan nggak sholat, itu bukan tawadhu, itu sombong. Walaupun dia miskin, walaupun susah. Jadi buku kitab Risalah Qusyairiyah ini menunjukkan kita hakikat suatu makna, karena dia buku turas klasik 1000 tahun yang lalu. Wa qala Hudzaifah berkata, awwalu ma tafqaduna min dinikum, yang pertama kali yang hilang dari agama kamu, pertama kali yang kamu kehilangan dari agama ini apa? Al-khusyuk. Itulah perkara pertama yang hilang dari agama ini, khusyuk. Wa su'ila ba'duhum 'anil khusyuk. Sebagian ulama ditanya, apa khusyuk itu Tuan Guru? Maka mereka menjawab, al-khusyuk qiyamul qalbi baina yadayil haqqi. Qiyamul qalbi, hati berada di hadapan Allah. Itulah khusyuk. Kira-kira bagaimana kalau kita berada di hadapan depan bupati? Khusyuk. Di depan gubernur lebih khusyuk. Makin tinggi, makin mulia orang, khusyuk. Di depan ustadz, khusyuk. Di depan ketua MDI, lebih khusyuk. Depan ketua MUI, lebih khusyuk. Depan orang ketua Kemenak, lebih khusyuk. Bagaimana kalau kita berada di hadapan pencipta segala makhluk? Kondisi hati, sifat, fisik, maka itu disebut dengan khusyuk. Qiyamul qalbi baina yadayil haqqi subhanahu bihammin majmu'in. Makna bihammin majmu'in, bihimmatin ma'azimatin. Dengan rasa kekaguman, respek, penghormatan yang sangat besar. Kalau pernah melihat orang, cobalah perhatikan foto orang depan presiden. Coba dulu lihat foto orang di depan pejabat-pejabat. Nampak dia ciut. Begitulah khusyuk kepada manusia. Bagaimana khusyuk kepada Rabbun Nas, Rabbul Ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap itu namanya khusyuk. Wa qala, ulama berkata, min alamatil khusyu'i, apa tanda-tanda orang khusyuk itu? Annahu idza ughdiba au khulifa au rudda alayya, kalau dia dibuat marah, kalau dia ditentang, kalau dia ditolak,
an yastaqbila dzalika bil qabul. Dia tetap menerima dengan lapang hati. Itulah tanda khusyuk. Ughdiba, dipancing marahnya, khulifa, dilawan kehendaknya, rudda alaih, ditolak keinginannya, an yastaqbila dzalika bil qabul. Dia tetap menerima. Itulah khusyuk. Jadi kalau ada orang risau gelisah dengan takdir Allah, berarti tak khusyuk, melawan. Orang yang khusyuk itu mampu dia berkata, aku tidak melihat apa yang kuterima, yang kulihat adalah siapa yang memberikan ini. Barulah makna khusyuk. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama lagi mendefinisikan khusyuk. Khusyukul qalbi, apa arti khusyukul qalbi? Qaidul uyuni anin nazari, mata yang terikat dari memandang. Kalau pernah melihat orang pandangannya tertunduk ke bawah sampai tak berani mendongak, itulah tanda sifat orang khusyuk. Sebagaimana mata tertunduk, hati tertunduk, pikiran tertunduk. Kalau sudah hati tertunduk, maka tertunduklah anggota tubuh yang lain. Khusyukul qalbi. Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, al-khashi', orang yang khusyuk itu siapa? Man khumidat niranu syahwatih, padam api syahwatnya. Kalau kita lihat api yang menyala di atas daun yang kering, tiba-tiba disiram dengan air, padam, begitulah orang khusyuk itu. Dulu dia preman, pemabuk, cakapnya kasar, tangannya memukul orang, tapi setelah dia hijrah, tangan bertasbih, mulut berzikir, mata tunduk, sebentar-sebentar menangis. Itulah orang khusyuk. Wasakana dukhanu sadrihi, tenang gejolak yang ada di dadanya. Wa asyraqa nurut ta'zimi fi qalbihi, dan memancar cahaya keagungan dalam hatinya. Famatat syahwatuh, mati syahwatnya. Wa hayya qalbuh, hidup hatinya. Fa khasha'at jawarihu, khusyuk anggota tubuhnya. Kalau ada sifat itu, itulah dia orang yang khusyuk. Wa qala al-Hasan al-Basri, Imam al-Hasan al-Basri berkata, al-khusyuk, apa itu arti khusyuk? Al-khawfud daimul lazimu lil qalbi, takut yang terus-menerus non-stop, tak berhenti, ada di dalam hati. Itulah khusyuk. Loh, kok nampaknya kayaknya ada tumpang tindih Pak Ustadz? Kemarin khauf kan sudah kita kaji. Khauf itu yang ke-9. Kok sekarang diulang lagi, khauf lagi? Di Jalan Sudirman ada razia. Lalu mendengar ada razia itu, pakai helm, cari STNK, BPKB, semua lengkap sampai pentil sepeda motor, takut kena razia, sampai penutup lubang anginnya, sampai semuanya udah, sampai tali-tali helmnya sudah. Itu namanya khauf. Munculnya rasa takut karena tahu ada razia, namanya khauf. Yang di atas itu namanya khasyah. Datangnya rasa takut karena mengerti hukuman apa yang akan diperoleh. Kalau tidak ada SIM dendanya sekian, kalau tidak ada helm dendanya sekian, kalau tidak bawa surat ini dendanya sekian, kalau begini-gini akan sekian. Maka yang di atas itu adalah khasyah. Makanya ulama itu tidak disebut khauf, ulama itu disebut khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama khasyah. Hanya sekedar tahu khauf. Mengerti seluk-beluknya apa hukumannya, khasyah. Sikap yang tidak melawan, tunduk dan patuh sebagai efek dari rasa takut karena pengetahuan yang sempurna di dalam hati, tak melawan sama sekali. Mana helmmu? Ini Pak. Mana talinya? Ini Pak. Bagaimana ini? Ini. Tak ada melawan sama sekali. Nah, itu namanya khusyuk. Halus. Khauf, khasyah, khusyuk. Mana yang lebih tinggi? Khusyuk. Wasu'ilal Junaid anil khusyuk. Imam Junaid ditanya tentang khusyuk. Hai Imam Junaid, ya, apa itu khusyuk? Faqala tadhallulul qulubi li'allamil ghuyubi. Tadhallul, rendah, hina. Hati yang merasa rendah dan hina, li'allamil ghuyubi,
Karena Allah yang maha tahu terhadap segala yang gaib. Apa yang tersembunyi di dalam kulit, tersembunyi di dalam jantung, tersembunyi di dalam roh, tersembunyi di dalam yang tak nampak, Allah tahu. Karena pengetahuan yang sempurna tentang Allah itu, datanglah rasa rendah, rasa hina, rasa tak punya apa-apa, lalu kemudian tersipu, tertunduk, itulah khusyuk. Qala Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas muka bumi hauna, dalam posisi keadaan rendah dirinya, hina dirinya, karena dia tahu siapa yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Apa kata Imam As-Sakhawi tentang makna ungkapan ini? Siapa yang kenal dirinya hina, sadarlah dia Allah mulia. Siapa yang tahu Allah yang agung, sadarlah dia miskin dan papa, tak punya apa-apa. Itulah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata Imam As-Sakhawi rahimahullah. Surah Al-Furqan 63. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, mutawadhi'in mutakhasyi'in. Arti hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi, merasa rendah, merasa rina, merasa tak punya apa-apa, mutawadhi'in, karena mereka punya sifat tawadhu, mutakhasyi'in, dan mereka khusyuk. Aku mendengar guruku berkata, humul ladzina la yastahsinu la yastahsinuna shisa'ani 'alihim idza masyaw. Mereka yang tak lagi memperhatikan bagaimana sendal mereka ketika berjalan. Tak lagi perhatian dia mana sendal kanan, mana sendal kiri, saking hatinya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. La yastahsinuna shisa'ani 'alihim. Shisa' artinya perbedaan. Oh, ada kawan saya gitu Pak Ustaz, asal pakai sendal keluar dari masjid tak jelas lagi mana kanan mana kiri. Saking sibuknya menjawab telepon dan SMS WhatsApp. Bukan karena itu. Saking kan sibuknya memikirkan baik buruknya di hadapan Allah, sampai tak sempat memikirkan kanan dan kiri. Ada orang-orang begitu. Nah, itu orang khusyuk. Wattafaqu ala anna al-khusyu'a mahalluhu al-qalbu. Terlepas dari ikhtilaf ulama tentang mana khusyuk, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, tapi mereka semuanya sepakat bahwa khusyuk itu tempatnya adalah al-qalbu. Khusyuk itu letaknya di hati, bukan zahir, tapi batin. Nampak saya dia khusyuk Pak Ustaz, itu efeknya. Orang yang khusyuk hatinya, nampak efeknya pada zahirnya. Wara'a ba'duhum rajulan. Ada di antara ulama itu yang melihat seseorang munqabidaz zahir, zahirnya tenang, adem ayem, teratur rapi, munkasiras syahid, matanya tertunduk, enggak jelalatan. Wa qad zawwa mankibaihi, dan dia pula zawwa mankibaihi, kedua bahunya tidak sombong angkuh begini, merunduk. Faqala lahu, ya fulan, wahai fulan, yang gayanya teduh, yang bahunya, matanya tunduk, yang bahunya turun. Al-khusyu'u hahuna, al-khusyu'u hahuna. Khusyuk tu di sini. Khusyuk tu bukan yang tadi gaya yang kau tunjukkan itu. Al-khusyu'u hahuna, khusyuk tu di sini. Wa asyara ila sadrihi, ditunjuknya dadanya. La hahuna, bukan di sini, bukan di bahu. La hahuna wa asyara ila mankibaihi. Jadi ada juga yang khusyuk menipu. Gaya khusyuk, tapi sebetulnya di dalam busuk. Bukan khusyuk. Waruya, diriwayatkan anna Rasulullah SAW Nabi SAW melihat seorang laki-laki ya'bathu fi salatihi bilihyatin. Ada seseorang salat, lalu kemudian tangannya asik dalam mengelus-ngelus jenggot. Faqala, Nabi berkata, law khasha'a qalbu hadhihi
la khasha'at jawarihuhu. Kalaulah hatinya khusyuk, pastilah anggota tubuhnya ikut khusyuk. Seolah-olah ada kontradiktif antara riwayat di bawah dengan riwayat di atas. Yang di atas tadi zahirnya khusyuk, hatinya tak khusyuk. Yang di bawah ini zahirnya tak khusyuk, hati tak khusyuk. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ada ulama yang berkata syaratul khusyuk, syarat khusyuk itu fi shalah. Apa syarat khusyuk? Ternyata ada khusyuk dalam salat, ada khusyuk di luar salat. Apa syarat khusyuk dalam salat? Allah ya'rifa man ala yaminihi wa man ala shimalihi. Sampai tak sadar dia siapa di kanan, siapa di kiri. Allahu akbar. Tak sadar siapa di kanan, tak sadar siapa di kiri. Nah, itulah khusyuk. Kadang kita ini salat bukan takut siapa yang di hadapan kita, tapi kita segan siapa yang di samping kita. Kita jaga tangan kita, kita jaga kaki kita takut ke dia, kita jaga bahu kita takut nyenggol dia, tapi tak kita jaga hati kita karena lalai kepada dia. Kita sholat lebih memikirkan yang di samping kita daripada yang di depan kita. Kenapa? Kebetulan sholat di samping pejabat, kebetulan sholat di samping jenderal, kebetulan sholat di samping orang kaya. Khusyuk, la ya'rifu man ala yaminihi wa man ala shimalihi. Qala Ustaz Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ayuhtamalu ayyuqal, ada juga pendapat yang mengatakan khusyuk itu adalah itraqus sarirati bi syartil adabi. Bagaimana hati yang tunduk patuh bi syartil adabi, dengan mengikut syarat adab sopan santun, tata kerama, akhlakul karimah, bi masyhadil haqqi subhanahu wa ta'ala, kita ketika menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat Allah. Karena kalau ada orang melihat Allah berarti kalah Nabi Musa alaihissalam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah melihatkan kuasanya di atas bukit Jabal Tursina, ja'alahu dakka, Nabi Musa pingsan, wa kharra Musa sa'iqa, pingsan. Jadi tidak melihat. Nabi Ibrahim pun tidak melihat. Oleh sebab itu maka apa maknanya? Hati yang tunduk dengan syarat adab sopan santun akhlakul karimah bimasyhadil haqqi, ketika melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, ada pula pendapat ulama mengatakan, apa itu khusyuk? Zubulun yaridu 'alal qalbi inda ittila'ir rabbi. Zubulun, arti zubul zahaba nasyatuhu, hilang aktivitas, hilang segala kehendak. Yaridu 'alal qalbi, tiba-tiba ada merasa hilang sesuatu dari dalam hati, inda ittila'ir rabbi, ketika Allah menunjukkan kuasanya, maka hilanglah yang lain, yang nampak hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi itu disebut dia dengan khusyuk. Wa yuqalu, ada pula yang mengatakan khusyuk itu apa? Zaubanul qalbi, larutnya air garam masukkan ke dalam air panas, diaduk, larut dia, begitulah larutnya hati manusia. Wan khinasuhu, bersembunyi, larut, hilang, inda sultanil haqiqati, saking kuatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai hilang dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, ada pula ulama mengatakan, apa arti khusyuk? Muqaddimatu ghalabatil haibah. Khusyuk itu baru pintu masuknya menuju ghalabatil haibah. Ketika haibah, keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mulai menguasai hati, pintu awal masuknya itu disebut dengan khusyuk. Wa yuqalu, ada pula ulama yang mengatakan, al khusyuk, apa khusyuk itu? Qas'ariratun taridu 'alal qalbi baghtah. Qas'arirah, sikap mengagungkan, merinding. Qas'ari, iqsa'arra bihil julud, iqsa'arra, tegak bulu roma saya Pak Ustaz, ada perasaan. Qas'arirah taridu 'alal qalbi, yang terasa dia di dalam hati, baghtah, mutlak, murni, tak bercampur dengan yang lain. Kapan itu terjadi? Inda mufajaati kashfil haqiqati, ketika Allah menyingkapkan kuasa keagungan kemuliaannya, maka datang rasa itu ke dalam hati. Kenapa beda-beda ungkapannya?
Karena setiap ulama itu merasakan perasaan yang berbeda, maka berbeda pula pilihan kata yang keluar dari mulutnya. Satu mengatakan itraqus sarirati, satu mengatakan zubulun yaridu alal qalbi, satu mengatakan zaubanul qalbi, satu mengatakan muqaddimatu ghalabatil haibati. Tapi semuanya menunjukkan bahwa saat itu sedang terjadi sesuatu dalam hati, saat Allah menunjukkan kuasanya. Apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang paling tepat memilih kata itu adalah Imam Al-Ghazali. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdihi, ketika Allah memancarkan cahaya ke dalam hati hamba-hambanya. Wa qala Al-Fudail bin Iyad, apa kata Imam Fudail bin Iyad? Kana yakrahu an yara 'ala ar-rajuli min al-khushu'i. Kana yakrahu an yura 'ala ar-rajuli min al-khushu'i aktsara mimma fi qalbihi. Orang yang khusyuk itu tidak suka dilihat dia khusyuk pada zahirnya, lebih-lebih lagi pada batin. Orang khusyuk itu tak mau dianggap orang khusyuk. Orang khusyuk itu dijaganya jangan sampai orang menyangka dia khusyuk. Karena yakrahu, dia tak suka ayyura 'ala ar-rajuli minal khusyu'i, bahwa dia khusyuk aksar mimma fi qalbi. Jangankan yang di dalam hatinya. Lalu yang kalau nampak kita ada orang nampaknya khusyuk, tapi bukan berarti, maka selalu saya ulang-ulang, jangan mengkaji ini untuk mengukur orang lain. Jangan nanti setelah ini ketemu dengan ustadz ada yang menunduk, wah ini nampaknya pura-pura khusyuk aja nih, bukan. Ini lebih ke kitanya. Kalau membaca kitab ini jangan ini dipakai untuk menilai orang. Ini lebih ke kita. Nah, jadi ketika kita merasa kita sedang menunduk di depan jamaah, di depan orang ini, nah, maka camkan ini. Wa kana yakrahu an yura 'ala ar-rajuli minal khusyu'i aktsar mimma fi qalbihi. Jadi dengan itu kita akan menyeimbangkan antara khusyuk hati dengan khusyuk batin, antara khusyuk batin dengan khusyuk zahir. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Law ijtama'an nasu 'ala an yad'uni kattida'i 'inda nafsi, lama qaddaru 'alaihi." Kalaulah berkumpul semua manusia di atas dunia ini untuk meletakkan aku, posisiku di mana tentang diriku yang serendah-rendahnya, di mana mereka mau meletakkan aku? Di sini, di sini, di sini. Maqaddaru alaihi. Mereka tak akan mampu meletakkannya. Kenapa? Karena aku lebih rendah dari yang mereka pikirkan. Aku lebih hina daripada yang mereka sangkakan. Kita mesti selalu menyangka kau lebih khusyuk, aku tidak khusyuk. Aku lebih rendah, kau lebih tinggi. Nampak anak kecil, kau belum ada dosa, aku sudah banyak dosa. Nampak orang tua, kau sudah tua, amalmu banyak, aku belum tentu sampai tua, amalku tak banyak. Senantiasa kita menempatkan diri kita di bawah, disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Waqilah man lam yattadi' inda nafsihi lam yattadi' inda ghairihi. Siapa yang tidak merasa dirinya rendah, maka dia tidak akan pernah merasa dirinya rendah di hadapan orang lain. Man lam yattadi' inda nafsihi, siapa yang tak pernah merasa dirinya rendah, maka dia tidak akan pernah merendah pada orang lain. Oleh sebab itu rendahkan diri, hinakan diri, miskin, papa, susah, melarat, tak punya apa-apa, barulah kita bisa merendah di hadapan orang lain. Maka Umar bin Abdul Aziz la yasjudu illa 'ala turab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kekuasaannya dari Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Yordania tadi di Syam, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 11 negara. La yasjudu illa 'ala turabin, tak pernah sujud ke atas karpet, tak pernah sujud ke atas kain. Sujudnya kemana? Alat turab, ke atas tanah. Dia kalau sholat sujudnya ke atas tanah. Jadi mulai besok ambillah kertas, letakkan tanah di atas, sujud. Orang-orang Mesir tuh, kita kalau sujud, kalau sholat selalu mementingkan alasnya. Orang pakai kening orang tua banyak tebal-tebal, kapalan, karena dia sujud di atas.
Apalagi orang Sudan. Saya tengok sholat bawah pokok kayu, sholat. Tak terlalu dipentingkan. Yang penting suci, bersih, tak ada kotoran, tak ada najis, sholat. La yasjudu illa 'ala turab. Kenapa? Karena dengan sujud di atas tanah itulah baru kita merasakan kehinaan, kerendahan, tak ada apa-apa. Kadang sujud di atas sajadah harganya pula 15 juta. Sementara fakir miskin udah tak makan 3 hari. Gimana mau datang tawaduk khusyuk kita? Akhbarana Ali bin Ahmad Al-Ahwazi. Imam Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Ali Al-Basri, dari gurunya Ibrahim bin Abdullah, dari gurunya Abul Hasan Ali bin Yazid Al-Faraid, dari gurunya Muhammad bin Katsir, dari gurunya Al-Masisi, Muhammad bin Katsir Al-Masisi, dari gurunya Harun bin Hayyan, dari Husayf, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, tak masuk surga kalau ada dalam hati itu sombong sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim, kitab Iman bab tahrimul kibr. Imam Mujahid berkata, Mujahid ini murid dari Abdullah bin Abbas. Lamma aghraqallahu subhanahu wa ta'ala qauma Nuhin, ketika Allah menenggelamkan kaum umat Nabi Nuh, syamikhatil jibal wa tawada'al judi, semua gunung-gunung menyombongkan diri, mengangkuhkan diri, kecuali ada satu, wastawat alal judi, ada nama bukit Al-Judi. Cuman itu saja yang tawaduk. Faja'alahu Allah Ta'ala qararan li safinati Nuhi alaihi salam. Hanya disitulah bersandarnya kapal Nabi Nuh. Kenapa? Karena itu yang tawaduk, yang lain tidak. Apa makna hikmah di bawah? Apa sebetulnya yang ingin diceritakannya? Ini cahaya dari Allah ini yang menimbulkan haywah, yang menimbulkan qas'arirah, yang menimbulkan larut seperti air garam. Cahaya ini mau diletakkan Allah ke dalam hati yang mana? Ke dalam hati yang rendah hati. Ini perahu Nabi Nuh ini akan bertambat kemana? Ke bukit Al-Judi. Bukit yang lain dia tak mau, karena itu saja yang dipilih oleh Allah SWT. Wa kana Umar bin Khattab yusri'u fil mashi. Umar bin Khattab itu kalau berjalan, jalannya cepat. Wa yaqulu, dia berkata, innahu asra'u lil hajah wa ab'adu minaz zahwi. Jalan cepat itu asra'u lil hajah, lebih cepat untuk mengejar hajat, keperluan, kebutuhan, wa ab'adu minaz zahwi, dan dia menjauhkan diri dari zahwi, sombong. Umar bin Khattab itu jalannya cepat. Nabi Muhammad itu kalau berjalan bagaimana? Nabi Muhammad kalau berjalan seperti turun dari bukit. Kalau pernah nengok orang turun dari bukit, begitulah Nabi Muhammad SAW berjalan. Coba tonton video di YouTube tentang kesan orang Rusia melihat orang Indonesia. Orang Rusia belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta. Setelah itu dia wawancarai, apa kesan Anda? Saya heran kenapa orang kita jalannya lambat, katanya. Santai, enjoy. Orang-orang Barat tuh jalannya cepat. Syekh Abdul Halim Mahmud ketika pertama kali dia sampai di Prancis, Paris, dia dapat gelar PhD doktor dari Sorbonne tahun 1941. Apa kata dia? Kesan dia dalam kitab Alhamdulillah Hazihi Hayati, biografi. Aku terkejut melihat orang Prancis itu jalannya cepat. Teringat di hadis Nabi, Nabi berjalan seperti turun dari atas bukit, cepat. Abu Bakar pun rupanya jalannya cepat. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaktubu lailatan syai'an. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menulis sesuatu di waktu malam. Wa indahu dhaifun, ada tamu. Fakada siraju yantafi, hampir saja lampu itu padam. Dia menulis, lampu hampir padam. Faqala dhaif, tamunya berkata, aqumu ilal misbahi fa uslihuhu. Lalu tamunya itu pergi ke dekat lampu, mau memperbaiki lampu itu. Faqala, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Laisa minal karami istikhdamud dhaif. Bukanlah termasuk sifat karam dermawan menjadikan tamu sebagai pembantu. Tamu, jangan. Lampu itu jangan kau perbaiki. Fa unabbih al-ghulam.
Lalu kemudian tamunya memanggil pembantu. Pembantu, ini aku mau betulkan lampu. Tuan Khalifah tak mau, coba kau betulkan lampu. Kata Umar bin Abdul Aziz, la, hiya awwalu naumatin namaha. Pembantuku tadi baru saja tidur, tak boleh. Faqama ilal battah. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang memimpin 10 negara itu, datang ke tempat lampu, tempat minyak lampu. Wa ja'ala duhna fil misbah. Diambilnya minyak, dituangkannya ke lampu pakai minyak di bawah. Faqala ad-dhaif, qumta bi nafsika ya Amirul Mukminin? Kau sendiri yang melakukan ini, mengisi minyak lampu ini, wahai Amirul Mukminin. Faqala lahu Umar. Umar bin Abdul Aziz berkata, zahabtu wa ana Umar wa raja'tu wa ana Umar. Aku tadi pergi mengambil itu, namaku tetap Umar, dan ketika kembali pun aku tetap Umar. Begitulah rendah hatinya Umar bin Abdul Aziz. Masyarakat egaliter, bukan masyarakat yang otoriter, bukan masyarakat yang angkuh dan sombong, tapi yang tawadhu dan rendah hati. Umar bin Abdul Aziz. Ini mesti disampaikan kepada anak-anak sekolah, sarjana-sarjana, pemuda-pemuda kita, supaya dia jadi pemimpin nanti, tidak main tunjuk kiri, tunjuk kanan. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW kana ya'liful ba'ir. Nabi mengambil makanan unta. Nabi SAW punya tunggangan, ada unta, ada kuda, ada keledai. Makanan unta itu dia sendiri yang ambil. Wa yaqummul bait. Nabi sendiri yang yaknusu, menyapu rumah. Nabi SAW menyapu rumah. Wa yakhsufun na'lah. Nabi sendiri yang yujayyid, memperbaiki sendal. Kalau selopnya rusak, putus talinya, dia sendiri yang perbaiki. Wa yuraqqi'u thawb. Nabi menjahit bajunya. Kalau koyak bajunya, kainnya, dia sendiri menjahit. Wa yahlubus syah. Nabi sendiri memeras susu kambing. Diambilnya bejana, peras susu kambing. Wa ya'kulu ma'al khadim. Nabi makan bersama pembantunya. Wa yuthinu ma'ahu idza a'ya. Nabi SAW ikut menggilingkan gandum kalau pembantunya itu capek. Pembantu, aku capek, kata pembantu. Dia ikut menggilingkan. Wa kana la yamna'uhul haya an yahmil bidha'atahu minas suq ila ahli. Nabi tak pernah merasa malu membawa barang-barang dari pasar ke rumah. Dia sendiri menenteng. Wa kana yusafihul ghaniyya wal faqira. Nabi bersalaman dengan tamu-tamunya, baik yang kaya maupun yang miskin, yang rakyat jelata, yang orang kaya, yang penguasa, yang manusia biasa. Wa yusallimu mubtadi'an, dan kalau salaman dia yang duluan mengulurkan tangannya. Wa la yahtaqiru ma du'a ilaih, dan dia tidak merasa hina rendah kalau dia diajak, diundang, dijemput. Walau ila khashafit tamri, walaupun datang untuk makan kurma yang jenis kualitas paling murah, paling kering, paling jelek. Ya Rasulullah nanti datang ke rumah kami ya. Ya. Dia tak nanya, nanti makanannya apa? Enggak. Disuguhkan makanan kurma paling murah. Wa kana hainal mu'nah. Nabi SAW itu menerima apa adanya saja. Ada itu, terimanya. Tak banyak minta itu, tak banyak minta ini. Layyinal khuluqi, lembut akhlak budi pekertinya. Karimat tabi'ati, dermawan, baik. Jamilal mu'asyarati, hubungannya mesra, baik kepada orang. Talqal wajhi, wajahnya lepas. Talq, lepas. Ada orang ini wajahnya terikat, bekerut, bekedut. Bassaman, selalu tersenyum, min ghairi dhahikin, tanpa tertawa lebih, senyum, senang melihatnya. Mahzunan, dan tidak pula terlampau ceria, ada rasa sedih, min ghairi abusah, tapi tak bermasam muka, sedang aja, pertengahan. Mutawadi'an min ghairi mudhillah, orangnya rendah hati tapi tidak hina. Jawadan min ghairi saraf, orangnya dermawan tapi tak berlebihan, rendah hati tapi tak hina, dermawan tapi tak berlebihan. Raqiqal qalbi, hatinya lembut. Rahiman bikulli muslimin, dan dia penyayang kepada setiap muslim. Lam yatajashsha qattu min syab'in,
tak bersendawa kalau dia kenyang. Tak bersendawa. Walam yamudda yadahu ila tam'in, dan tidak mengulurkan makanannya ke makanan itu dengan sifat tamak, rakus, mau disantapnya semua. Kan ada orang ambil. Kalau ambil aja. Makanya kata Nabi, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat darimu. Nah, ini enggak semua mau diambil. Wow. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Abdullah bin Muhammad Ar-Razi berkata dari Muhammad bin Nasr As-Sa'ir, dari Mardawih As-Sa'ir, dari Fudail bin Iyad. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Qurra'ur Rahman ashabu khusyu' wa tawadu. Para qari-qari, pembaca Al-Quran, pembaca hadis, pembaca kitab, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang hatinya khusyuk dan tawadu. Wa qurra'ul qudat, qari-qari, ulama-ulama yang dekat kepada penguasa, ashabu ujubin wa takabbur. Itulah orang-orang yang punya sifat ujub dan takabbur. Jadi 1000 tahun yang lalu sudah terbagi dua qari dan ustaz-ustaz ini. Qurra'ur Rahman dengan qurra'ul qudat. Imam Fudail bin Iyad berkata, man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Siapa yang melihat pada dirinya ada kedudukan, maka tidak ada tawadhu dalam dirinya walaupun sebesar ujung kuku. Siapa yang melihat dirinya ada kedudukan, maka tak ada tawadhu dalam dirinya walaupun sebesar ujung rambut. Jangan pernah melihat diri ada kedudukan. Saya, akulah. Oh, jangan sampai. Anggap diri ini tak ada kedudukan. Saya memang tidak ada kedudukan, Pak Ustaz. Kenapa? Dari tadi berdiri tak dapat tempat duduk. Dari kenaikan sampai keturunan tak dapat kedudukan, Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Maksud kedudukan ini, kita ini bukan siapa-siapa, dan kita ini bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu maksudnya. Jangan pernah merasa. Lepaskan diri dari segala, apapun jabatan, apapun kekuasaan, lepas. Wasu'il al-Fudail 'anil tawadhu. Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang tawadhu. Imam Fudail, apa tawadhu itu? Dia menjawab, takhda'u lil haqq. Engkau rendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanqadu lahu. Engkau patuh dan tunduk, mengikut tanpa melawan. Wa taqbaluhu, dan engkau terima saja apa adanya. Mimman qalahu, siapa yang mengucapkannya. Siapapun yang mengucapkannya, asal itu kebenaran, kau tunduk, kau patuh, kau ikut tanpa kau lawan. Sami'na wa ata'na. Nah, itulah dia tawadhu. Sebetulnya yang dicakapnya itu tadi benar tuh Pak. Terus kenapa kau terima? Ya dia nggak selesai kuliahnya itu dulu. Oh, mimman qalahu, siapapun yang mengucapkannya, kalau itu kebenaran, terima, patuh, tunduk, ikut. Maqala al-Fudail, Imam Fudail berkata, awhallahu subhanahu wa ta'ala ilal jibal. Allah mengirimkan ilham kepada gunung-gunung. Anni mutakallimun ala wahidin minkum nabiyan. Aku mau bicara kepada salah seorang nabi nanti, kata Allah Ta'ala. Fatatawalatil jibal, berlomba-lomba bukit itu menaikkan dirinya tinggi. Aku bukit lebih tinggi, aku bukit lebih tinggi, aku lebih tinggi. Wa tawadha'a Tursina, bukit Tursina merendahkan dirinya. Fakallamallahu subhanahu wa ta'ala alaihi Musa, maka Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa di bukit Tursina. Litawadhu'ihi, karena tawadhu'nya. Kalau cerita lebih tinggi lagi epres. Tapi tidak itu yang dipilih Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang dipilih adalah tawadhu, kerendahan hati. Bukit pun benda mati, kalau dia rendah hati, dipilih Allah. Kita manusia yang berakal, apalagi. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Ahmad bin Ali bin Ja'far, dari gurunya Ibrahim bin Fatik, dari Imam Junaid ditanya tentang tawadhu. Wahai Imam Junaid, apa tawadhu itu wahai Imam Junaid? Imam Junaid menjawab, tawadhu itu adalah khafdul jinahi lil khalqi, merendahkan sayap
burung ketika dia terbang ke atas, ketika dia mau turun ke bawah, rendah sayap. Rendah sayap adalah ungkapan. Rendah sayap artinya rendahkan dirimu. Waqfid janahaka minadz-dzulli. Waqfid janahaka minar-rahmah. Rendahkan dirimu karena kasih sayang, karena kehinaan, karena kerendahan. Walainul janibi lahum. Khafdul janahi lil khalqi walainul janibi lahum. Lain, lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau kasar, cakapmu keras, tak tentu arah, lam faddu min haulik, pastilah umat manusia akan menjauh dari dirimu. Fa'fu anhum, maafkan silap salah mereka. Wastaghfir lahum, setelah kau mintakan maaf, setelah kau maafkan mereka, mintakan ampunan Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, barulah kau bisa bermusyawarah dengan mereka. Imam Wahab berkata, maktubun fi ba'di ma anzalallahu minal kutub, tertulis di salah satu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tak disebutkannya kitab apa. Inni akhrajtu dzurra min sulbi Adam. Aku sudah mengeluarkan anak cucu keluar manusia dari tulang sulbi Adam. Falam ajid qalban ashadda tawadu'an min qalbi Musa. Tak ada aku dapati hati yang lebih tawadu melebihi hati Musa. Falidzalika astafaituhu wa kallamtuhu. Oleh sebab itu kupilih Musa sebagai nabiku dan kuajak dia berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara. Apakah karena Musa kuat atau karena Musa hebat? Tidak. Karena Musa rendah hati, tawadu. Abdullah bin Mubarak berkata, at-takabbur al-aghniya wa tawadu lil fuqara minat tawadu. Sombong kepada orang kaya dan tawadu kepada orang miskin itu adalah tawadu. Jadi kalau kepada orang kaya sombong, itu nampaknya mobil ustadz itu sasisnya nggak stabil itu ustadz. Itu kalau kayak gitu mobilnya nggak sesuai itu ustadz. Nanti ustadz mau kami kirimkan Fortune, ada di rumah. Sombong orang sombong. Ustaz kalau di kota nggak sesuai itu Ustaz. Ustaz mestinya takabbur alal aghniya. Sombong kepada orang yang sombong itu tawadhu. Jangan nanti disombongi orang kita. Ustaz tadi datang naik apa? Naik ojek. Matilah kau. Takabbur alal aghniya. Wa tawadhu lil fuqara. Kalau sama orang miskin baru kita tawadhu. Jangan sama orang kaya tawadhu. Sama orang kaya itu sombong. Sama pejabat-pejabat itu sombong. Kalau perlu suruh dia cium tangan. Kalau sama orang miskin, tangan orang miskin itu kita cium. Jumpa orang miskin, cium tangannya. Barulah hebat. Ini enggak. Jumpa pejabat, dia pula cium tangan pejabat itu. Tak betul itu. Waqila di Abi Yazid, ditanyakan kepada Abu Yazid, mata yakunur rajulu mutawadhi'an, kapan seseorang itu disebut tawadhu? Kapan dia baru disebut tawadhu? Imam Abu Yazid menjawab, idza lam yara li nafsihi maqaman wala halan, kalau dia tidak melihat dirinya punya maqam dan punya hal, itulah dia tawadhu. Sudah saya jelaskan bagi yang tak datang apa beda maqam sama hal. Orang yang merasa dirinya tak punya maqam, tak punya hal, itulah tawadhu. Maqam, hal. Maqam itu makasib, hasil usaha. Hal, mawahib, anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Tak lama sesudah itu suaminya meninggal dunia. Tak lama sudah itu rumahnya kebakaran. Bisa dia tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak ngamuk, dia sabar, dia tenang. Apa itu namanya? Maqam apa hal? Hal. Hal itu pemberian dari Allah SWT.
Kalau maqam itu usaha. Begitu dia dapat musibah, bergejolak di dalam hati, langsung buka Quran. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usolli sunnatal hajat rakaataini, ya Allah tenangkan hati supaya sabar. Itu namanya maqam. Kalau ada usaha, maqam. Tak ada usaha, tiba-tiba tenang aja hati, namanya hal. Siapa itu orang yang tawadhu? Orang yang tawadhu adalah man lam yara li nafsihi maqaman wala halan. Orang yang melihat dirinya tak ada maqam, tak ada hal. La haula wala quwata illa billah. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Dia tidak melihat ada manusia ini yang lebih buruk dari dia. Wala yara minal khalqi ma huwa syarrun minhu. Tak ada dilihatnya manusia ini yang lebih jelek daripada dia. Lalu siapa yang paling jelek? Dia. Kalau nampaknya orang kafir, hari ini kau kafir. Tapi kalau sore nanti kau dapat hidayah, kau lebih bersih dari aku. Kalau nampaknya orang pelaku maksiat, sekarang kau dapat maksiat. Tapi kalau kau dapat hidayah, boleh jadi kau lebih suci dari aku. Itulah orang tawadhu. Ada ulama berkata, tawadhu ni'matun la yuhsadu 'alaiha. Tawadhu adalah nikmat yang tidak ada orang hasad kalau kau dapat itu. Kalau punya mobil ada orang hasad, kalau punya onta ada orang hasad. Tapi kalau punya tawadhu tak ada orang hasad. Wal kibru mihnatun la yurham 'alaiha. Sombong itu adalah bala musibah yang tak ada rahmat di dalamnya. Wal izzu fit tawadhu'i. Orang mulia kalau dia tawadhu. Faman talabahu fil kibri lam yajidhu. Siapa yang mencari tawadhu di dalam sombong, sampai mati dia tak akan mendapatkannya. Carilah tawadhu dalam kehinaan dan kerendahan. Kalau ada sifat sombong, buang jauh-jauh, kesampingkan. Siapa yang mencari tawadhu dalam kesombongan, lam yajidhu, maka tidak akan mendapatkannya. Besok kita akan sambung 1, 2, 3, 4 lembar lagi untuk menghabiskan bab khusyuk dan tawadhu. Besok kita masih ketemu khusyuk tawadhu part 2, bagian kedua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita akan jawab pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan nanti akan ada bincang-bincang ringan bersama jamaah dari Malaysia. Baik, kita jawab ini dulu dari Bapak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidur jam 8 malam, kemudian jam 10, 11 terbangun, apakah sudah bisa kita melaksanakan sholat tahajud? Dua belas, 6, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5. Kapan yang dimaksud dengan malam itu? Untuk kita di Sumatera, masuknya waktu tahajud itu adalah ba'dal isya, setelah isya jam 8. Kapan dia berakhir? Berakhirnya ketika azan subuh. Untuk kita di Sumatera jam 5. Maka waktu terbentang dari jam 8 ke jam 5 ini disebut dengan waktu tahajud. Tidur jam 8, bangun jam 10, tahajud. Jangan kan jam 10, jam 8.15 pun tahajud. Tapi tidak waktu afdal. Namanya waktu mafdul. Waktu itu dua, waktu afdal, waktu mafdul. Jadi kalau begitu berapa jam waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi waktu tahajud itu 9 jam.
Katanya Nabi sholat itu sepertiga malam, Pak Ustadz. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, jam berapa sholat tahajud tuh Ustaz? Ya kira-kira jam-jam 2 lah, jam-jam 1, jam 2 lah. Karena perbedaan waktu timur barat di mana. Nah, tapi dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah waktu. Yang paling afdal adalah sepertiga malam. Jadi kesimpulannya bisa, boleh. 2. Boleh tidak andaikan saya membuat turnamen atau pertandingan kartu yang juara 1, 2, 3-nya mendapatkan hadiah? Hadiahnya dari duit mana? Pesertanya 10 orang. 1 orang dikenakan uang pendaftaran 1 juta. 10 orang 10 juta. Yang juara 1 7 juta, juara 1 5 juta, diambil dari uang pendaftaran judi, haram. Oh, nggak ada Pak Ustadz. Ini nggak ada uang pendaftaran, pokoknya bebas datang daftar hanya untuk anak muda supaya semangat aja. Ini sebagai pancingan aja. Dari mana kau uang hadiahnya? Hadiahnya dari ada donatur kita. Boleh. Tapi kalau bisa janganlah turnamen kartu. Buatlah turnamen lomba azan, turnamen lomba silat, turnamen lomba yang ada ketangkasannya, membangkitkan semangat, yang mendekatkan kepada pemuda hijrah. Itu ada nilai religinya di dalam. Dari rezeki dini, Ustadz, ada sebagian besar berpendapat setelah melakukan hubungan suami istri tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mandi wajib. Apakah benar itu Ustadz? Dia berwudu. Setelah berwudu, karena Nabi SAW idza qada hajatahu tawadda'a. Nabi SAW setelah qada hajatahu, dia berwudu, baru kemudian dia tidur. Itu dalil boleh aktivitas, karena tidur adalah perbuatan. Seandainya tak boleh, pasti Nabi mewajibkan mandi. Nah, jadi setelah dia berwudu, maka dia boleh melakukan aktivitas. Tapi seafdal-afdal, sebaik-baiknya adalah dia mandi. Kalau dia tak bisa mandi, bagaimana? Tayamum. Cukup dengan tayamum. 4. Ummu Asiyah. Apakah sah menurut mazhab Syafi'i jika sholat subuh qadha, kemudian tertinggal lupa doa kunut? Tinggal sholat subuh, maka dia qadha. Sudahlah mengqadha sholat subuh, lupa pula doa kunut. Malaikat ini gemas sekali melihatnya. Udahlah sembahyang subuh tinggal, kunut pula lupa. Apanya bisa kau ini, kata malaikat. Maka cukup dia sujud sahwi. Kalau ingat kunutnya lupa sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah sujud, setelah salam itu sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dah. Sekarang baru ingat Pak Ustaz. Udahlah itu udah lama dah. Terakhir, M. Siska. Ustaz, bapak saya sakit stroke ringan, tapi ingatannya tak normal lagi. Apakah saya masih punya kewajiban untuk membimbing sholatnya? Dia tidak wajib sholat karena tak cukup syarat. Syarat wajib sholat muslim, baligh, berakal. Bapak ini baligh. Balik umurnya sampai usia balik, tapi akalnya tak ada, tak cukup. Kalau dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, waktu dia ingat itu wudu kan, ajak dia sholat. Dalam sholatnya itu dia lupa, batal sholatnya. Oh, dia memang tak ada ingat sama sekali Pak Ustaz, maka dia tak wajib sholat karena tidak cukup syarat, tak ada akal.
Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan segala janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit, Bapak M. Siska, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak-banyak berdoa, bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini, sembuhkanlah ayahku, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, berikan kekuatan iman dan Islam, berikan istiqomah. Baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah baru doa, tawassul dengan Al-Fatihah, ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan ke telinganya, karena telinganya tetap bisa mendengar. Pagi habis salat subuh bacakan ke telinganya. Qul huwallahu 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai walaikahumul muflihun, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Begitu juga mau tidur atau direkamkan di MP3, diberikan earphone supaya didengar, supaya tenang hatinya. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibacakan Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, supaya tenang, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Besok kita tetap sambung pada stasiun ke 12, 13, 14, 13, 14, khusyuk dan tawadhu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.